Artinya konsep kandangnya semi permanen. Semi permanen. Semi permanen. Iya. Ada bangunan yang permanen, ya. Insya Di Allah. pondasi, ya. di Pondasi, tiang. Cuman kalau tiang sebenarnya masih bisa dibongkar pasang tiang kandang ya. Kalau pondasi, ya semen gini ya mau nggak mau harus, kalau mau diambil nggak bisa kan. Artinya kan biayanya juga tidak terlalu ya hemat. Oke, hemat itu, tapi ada biaya juga yang dikeluarkan cukup besar. Iya. Kalau boleh nyebutin, dengan kandang yang seperti ini ya kita tampilin belum jadi, biar teman-teman kandang Budi Luhur besok main ke kandang Budi Luhur juga main ke sini, Iya. ya kan? Nah, jadi biar penasaran. Iya. Nah, kira-kira anggaran yang sudah dihabiskan sampai hari ini berapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kandang Budi Luhur di rumah, balik lagi di channel YouTube kandang Budi Luhur. Seperti biasa, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman selalu nyimak konten-konten dan video-video kandang Budi Luhur. Terima kasih banyak teman-teman. Bentar lagi kita juga di 10.000 subscribe. Ya, kita mohon terus doa dan dukungan teman-teman ya. Semoga kita bisa terus memberikan manfaat, membuat video-video yang bermanfaat buat Budi Luhur dan teman-teman semua di rumah. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, di siang ini kita ada di kandang Mas Alto ya. Ini saya tadi ngobrol ya, saya tanya, Mas Alto ini nama farmnya apa gitu. Mas Alto udah kepikiran namanya, cuma belum tahu, belum diobrolin istri. Nah, jadi saya sebut aja sekarang kita ada di kandang Mas Alto, teman-teman. Kita sekarang ada di kandang Mas Alto, nanti kita serahin Mas Alto nyebutin ya nama farmnya apa. Tapi teman-teman, ini kita ingin nampilin suatu hal yang berbeda juga di konten-konten kita sebelumnya. Jadi biasanya kalau kita subuh kandang, ngelihat kandang yang udah jadi gitu ya. Kalau kita subuh kandang, ngelihat kandang yang isinya udah banyak. Nah, ya saya juga kenalan sama Mas Alto hampir 1 tahun ya Mas ya. Oh nggak sampai ya? Belum ya? sampai, Belum sampai ya. Karena Budi Luhur itu baru beberapa bulan lah Mas Alto kemudian main. Karena sering main jadi kerasanya udah lama. Oh iya, jadi karena sering main ya, sering silaturahim jadi apa rasanya lama gitu. Nah teman-teman, saya juga proses Mas Alto sampai akhirnya membangun kandang ini, saya juga sedikit mengikuti lah gitu. Tapi saya ingin dalemin dan saya juga ingin menampilkan ini ke hadapan teman-teman semua. Nah, semoga kita mendapatkan satu hal yang menarik ya, insight yang menarik, menambah wawasan kita, kemudian juga menambah pengetahuan kita, termasuk juga menambah pengalaman gitu. Ternyata dari Mas Alto ini ya ada banyak hal lah yang bisa kita pelajari ya, termasuk teman-teman ini sebagai spoiler ya di awal, ini lahannya 5.000 meter, kemudian kandangnya juga gede banget gitu ya. Ini bisa nampung sampai 800-an gitu ya. Kemudian juga secara akses, kalau kita bicara tentang kandang gitu ya, air juga tersedia dengan baik di sini gitu ya. Pengairan hijauan juga. Kemudian kita bicara tentang akses transportasi juga ini bagus gitu. Nah, kita coba dalami. Kita minta buat Mas Alto buat kenalan dulu ke teman-teman semua. Silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alto. Saya kenal dengan Ustadz Safi ini belum lama sebenarnya. Jadi beliau ini salah satu yang menginspirasi saya, karena dari sekian banyak kandang yang saya datengin,
menurut saya paling pas di tempat Mas Syafiq ini. Karena beliau ini luar biasa, turun sendiri di sela-sela kesibukannya sebagai suami, sebagai ayah, ngasih makan ternak sendiri, cari pakan sendiri, bersihin kotoran sendiri, kandang pun diberesin sendiri, luar biasa. Jadi saya lebih, sebenarnya Mas Syafiq ini sedikit banyak yang ngasih inspirasi ke saya buat kandang dengan ya bahan-bahan yang sederhana seadanya, karena beliau ngasih masukan ke saya itu daripada ini, dengan catatan dengan kondisi modal yang nggak terlalu banyak ya, daripada kita habiskan uang buat bikin kandang dengan segala macam bahan pilihan yang premium, kandang yang penting aman, nyaman buat ternak, Kuat. buat kita kuat, sisanya bisa buat isi kandang, itu aja sih. Terus untuk lahan ini Alamatnya di mana ini? ada masih di seputaran Sleman, tepatnya di Kelurahan Sidomoyo. 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 Sidomoyo, kecamatannya di Godean. Oke. Ini 10 menit dari kandang Budi Luhur. Ya, tinggal lurus aja ke Besok utara. kalau udah jadi ini, kalau main ke kandang Budi Luhur, wajib juga main ke sini. Ya, kebalikannya juga. Main ke sini nanti wajib ke sana karena Oke, siap. inspirasi saya dari sana. Iya, kandang saya juga sebenarnya masih sewa juga ya. Tapi jadinya ini lebih luar biasa gitu. Nah, lanjutin tadi mau jelasin tentang lahan. Mm-mm. Ini lahan saya luas kurang lebihnya 5.000 meter persegi. 5.000 meter. Tepatnya 5.000 sekian. 5.000 sekian, berarti belum tepat itu. Belum tepat, lebih dikit, cuman saya nggak bawa ke sertifikatnya karena bukan punya saya ini sebenarnya. Oke, siap. Jadi lahan ini sebenarnya lahan sewa, tepatnya kas desa. Kas desa. Kas desa. Jadi ini dulu bekas kolam yang terbengkelai. Kolam terbang. Kolam ikan. Kolam ikan. Iya, 5.000 meter persegi ini kolam ikan semua. 5.000 meter kolam ikan Iya, semua. kolam ikan. Tapi Kebetulan hari ini kita kesini nggak kayak kolam ikan. karena prosesnya juga lumayan menguras waktu dan biaya juga sebenarnya. Karena Siap, waktu siap, itu siap. saya nyari-nyari lahan kan di daerah Turi segala macam, karena menurut info kan yang jauh dari kota murah, ternyata saya dapat kisaran harga hampir sama. Hampir sama. Iya. Ya memang Sleman hampir sama gitu. Yang karena- jelas paling nanti yang membedakan adalah di jalan besar atau jalan kecil. Dia masuk atau dia di luar gitu Iya, ya. Nah, itu yang nanti yang membedakan. Jadi saya muter-muter, nah kebetulan saya dapat ini nggak sengaja. Nah, Saya pulang, kalau nggak salah waktu itu dari kandang Budi Luhur. Mampir, saya ingat ada salah satu teman saya yang kebetulan sekarang jadi Pak Lurah kan. Saya mampir di kelurahan, saya tanya-tanya kan, Pak ada nggak tanah yang nggak kepake, yang belum disewa gitu kan. Nah ditawarin di sini. Saya survei ke sini, waduh bekas kolam semua, saya udah kebayang biayanya buat ngolah berapa gitu kan. Cuman saya lihat nilai plusnya, irigasi insya Allah aman. Akses transportasi juga jalan, Aman. truk masuk. Jadi setelah saya diskusi dengan keluarga, nanti dihitung-hitung lah gitu kan. Ternyata masuk di anggaran. Jadi istilahnya kita sewa. Cuman ya itu tadi, kita kalau untuk sewa lahan kayak gini, jangan malu-malu tanya ke kelurahan. Tanya ke kelurahan. Ya, sesuai dengan video kita sebelumnya Iya. ya teman-teman semua. Di video kita sebelumnya kita bilang bahwa ya yang paling aman memang sewa lahan kelurahan gitu. Paling aman Paling daripada, menurut saya, daripada person. Karena banyak kejadian kan, entah lahan, entah ruko gitu, kalau kita sewa di person, yang pertama person itu bisa sewaktu-waktu dijual, Dijual. Betul. pindah tangan kan. Betul. Yang kedua, ada persaingan. Maksudnya persaingan itu, ya kita nggak menyalahkan yang punya lahan ya, tapi kelihatan, yang sering kejadian kan kelihatan maju, Maju. terutama toko gitu kan, nanti pasti Naikin. dipakai sama yang punya, kalau nggak naikin harga. Kalau kelurahan ini kan mereka pemerintah, jadi legalitasnya jelas, kita ada pegangannya, Nggak bakal dijual. nggak bakal dijual. Dan Paling harganya dinaikin pelan-pelan. kalau
bisa nego dari awal. Tat. Nego dari awal. Dari awal. Jadi hitam di atas putih sejak hitam awal. di atas putih, jangka waktu sekian tahun, walaupun nanti pembayarannya bisa per tahun atau per 2 sesuai tahun. kesepakatan. Ya, cuman nanti kita, ya pinter-pinter kita buat cari titik temu lah. Oke. Nanti sekian tahun, flat sekian gitu kan. Jadi istilahnya jangan takut lah, maksudnya jangan takut itu nggak sengeri yang dibayangkan kok sewa lahan itu. Oke. Karena kalau kita nunggu punya Spesial juga ya. lama juga. Kita mulai dari lahan 5.000 meter, kita udah dapat gambaran. Tapi ngomong-ngomong, ini berapa tahun disewa? Ini kebetulan ini kan kalau orang Jawa bilang ini kan pelungguhnya Pak Lurah. Jadi Pelunggunya Pak Lurah itu kan dia punya masa jabatan, Jabatan jadi terbatas. Jadi 5 saya tahun. satu periode kan 5 tahun. 5-6 tahun ya, sekarang 6 tahun. Kebetulan beliau ini di total dengan pensiunnya dia itu nanti ketemu kurang lebihnya 17 tahun. Jadi saya sewa 17 tahun. Ya. Istimewa. Tapi nggak sekaligus saya bayar karena Pulang dari sini, kesepakatan. saya juga langsung terinspirasi nih dari Iya. Mas Alto ya teman-teman ya. Cari lahan sewa, lahan kelurahan dengan budget tadi yang setelah di total-total buat menjalankan bisnis peternakan ini masuk gitu ya, bisa disewa selama 17 tahun. Iya, Istimewa. lebih. Oke, kita balik dulu. Kita belum perkenalan secara pribadi nih Mas Alto. Gitu. Tadi kita langsung masuk ke lahan ini. Tapi sebelumnya kita mau tahu Mas Alto sebelumnya pekerjaannya itu di bidang apa gitu. Kok bisa nyasar ke peternakan ini gitu. Jadi saya itu basicnya kan sebelum merintis ini, sebelum ketemu Ustadz Syafi'i juga, ketemu teman-teman yang punya peternakan lain, saya itu bantu usaha kakak saya. Jadi tepatnya keluarga istri saya. Jadi bisnis keluarga. Ya, bisnis keluarga. Jadi saya Apa sering bisnisnya? onigiri. Onigiri. makanan Jepang. Ya, jadi kalau teman-teman terutama yang di Jogja, Jawa Tengah, suka beli di Indomaret itu, Iya, Indomaret, Oishi Onigiri, onigiri. Suki Onigiri itu, jadi dia salah satunya produknya kakak saya. Oh, Ya. jadi hampir semua Indomaret itu yang ada onigirinya, Iya, dengan brand Suki ya, Suki Onigiri adalah punya kakak. punya kakak saya. Ya. Dengan Jadi, tangan kanannya. saya dulu bantu-bantu yang di luar kota. Oh, di luar kota. Karena kakak saya anaknya banyak, masih kecil-kecil waktu itu, kakak saya perempuan kan, jadi saya yang keluar kota. Oke. Cuman anak saya mulai besar juga, salah satu yang saya pertimbangkan kan anak saya baru dikasih 1, jadi saya juga pengen punya waktu lebih banyak sama anak saya. Saya cari-cari usaha yang sekiranya ada waktu buat anak, dan kebetulan saya dari kecil seneng segala macam binatang saya pelihara dulu. Oke. Jadi akhirnya saya diskusi sama istri, waktu itu saya ikut pelatihan, tapi pelatihan yang gratisan karena waktu masih coba-coba kan meminimalisir biaya tadi. Oke. Ikut pelatihan yang gratis, main ke kandang-kandang. Jadi teman-teman jangan takut main ke kandang itu nggak bayar kok. Oke. Insya Allah ownernya juga pasti ngasih ilmu karena perbanyak silaturahmi, perbanyak rezeki pasti nanti. Oke. Jadi Ini di bold ini. Di ya garis bawahi juga ini. insya Allah seperti itu, Tat. Oke. Karena bisnis peternakan ini kan seperti bisnis jaringan kan. Jadi kita harus perbanyak silaturahmi, perbanyak istilahnya apa ya, hubungan yang baik. Nah itu salah satu itu juga nanti yang di otak saya itu masih ada itu. Jadi nanti salah satu kandang saya ini salah satu namanya ada sangkut pautnya dengan itu. Oke, siap, Cuma siap, nanti siap. Belum rilis tapi ya. belum rilis karena kandang belum jadi. Paling nanti kalau rilis syukurannya ini apa? Kambing guling. Mudah-mudahan nggak perlu kambing guling, Kak. Oke, siap, siap. Karena saya sayang ternaknya juga. Kena. Baik, jadi artinya basicnya memang ada rasa senang aja sama ternak. Tapi kan tadi lebih banyak di luar kota, kemudian punya anak, ingin menghadirkan sosok ayah ya bagi anak. Iya, Kemudian mencari kegiatan di luar itu, tapi bisnisnya lepas bener-bener berarti, membantunya lepas. Enggak sih, masih kalau diperlukan juga saya bantu-bantu masih juga. hadir. Karena Oke. cuman untuk waktunya kan kalau dulu saya terjadwal sekian minggu keluar Siap, sekian. siap. Cuman sekarang lebih
apa ya istilahnya insidentil lah. Oke, Ketika insidental. dibutuhkan di sini bisa ditinggal, baru saya keluar. Baik, jadi akhirnya mencari-cari dan ada rasa panggilan juga. Oh, dulu senang melihara, ikut berbagai macam pelatihan gratis juga ya. Saya juga dengar ya Mas Alto kemana-mana ya, gitu ya, mencari informasi gitu sampai akhirnya kemudian berani beternak ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ini bangun kandang. Jadi teman-teman juga kita hadirkan di kandang Mas Alto proses membangun ini. Jadi kan ini kandang gede nih gitu ya. Kapasitas berapa ini? Kalau kapasitas mungkin Ustaz Syafi'i lebih tahu, cuman untuk luasannya 15 kali 30 meter. 15 kali 30. Iya, mungkin Ya kalau sekitar, buat ya. domba kemarin kita hitung di 800-an ya. Iya, 600 800 Domba lokal lah. domba lokal. Apalagi kalau misalnya anakan-anakan bisa Iya. lebih banyak. Nah, apakah kandang ini kan baru mulai nih. Apakah kandang ini memang kandang pertama gitu atau ada kandang sebelumnya? Sebenarnya ya ini kandang rencana buat pindah. Buat pindah. Iya, Oh, berarti karena- ada kandang sebelumnya. Ada kandang dulu sebenarnya ini dari bapak saya, bapak mertua saya. Bapak mertua. Jadi kakak kan punya usaha resto. Di belakang itu ada lahan yang nggak kepake. Karena banyak rumput melimpah, bapak itu beli domba. Bapak dulu ngawali. Iya, bapak dulu ngawali. Iya. Saya lihat-lihat. Cuman waktu itu kan masih asal lepas gitu kan. Jadi banyak juga korban tanaman. Bapak nanam pohon-pohon buah itu hilang semua kalau dimakan domba. Karena dimakan domba. Saya lihat-lihat gitu kan, saya pengen cari usaha. Nah, salah satu kenapa bisa domba, karena saya lihat itu kayaknya prospeknya bagus nih. Karena di Jogja kan juga warung sate banyak banget kan. Jadi kebetulan di situ saya lihat ternak bapak saya itu waktu itu nggak ada 10 ekor kalau nggak salah. Itu beranak pinak. Beranak pinak. Jadi kayaknya kalau diseriusin insya Allah ada jalan nih gitu kan. Jadi mulai saya main-main ke kandang, cari-cari info pelatihan-pelatihan ya. Salah satunya ketemu Ustaz Syafi'i ini di kandang Budi Luhur. Istimewa. Jadi mau tidak mau bapak mertua ini juga jadi inspirasi pertama juga ya. Oh iya, Iya. inspirasi pertama sekaligus Motivator utama. motivator utama karena basic bapak mertua saya ini kan. Saya nyebutnya bapak saya kan. Jadi istilahnya backgroundnya itu memang lurah usaha dari dulu. Bisnisnya. Ya, jadi yang meyakinkan saya juga ambil, bikin nggak tanggung-tanggung. Tadinya saya juga nggak bikin segede ini. Cuman sama bapak saya itu Ayo. sekalian lah ngurusnya, sekalian capek, sama-sama capek. Tapi kalau melihara dikit kan apa ya, perputarannya kan juga Oke, secara keren. hitungan kasarnya karena belum nyoba ya. Hitungan kasarnya prospeknya lebih banyak sekalian gitu. Jadi ya alhamdulillah walaupun belum jadi udah kelihatan lah. Mudah-mudahan nanti juga berjalan dengan lancar. Oke, saya nggak ketemu bapak mertua jenengan aja udah tergambarkan gitu. Ya, bagaimana keberanian gitu ya, kemudian pembacaan beliau gitu terhadap bisnis ini luar biasa. Iya. Gitu. Oke, kita tadi udah masuk sesi lahan, air gampang ini, Insya Allah gampang. gampang tadi air irigasi iya. gampang ya. Iya. Kemudian air buat MCK aman, Aman. akses transportasi juga enak Insya ya. Allah enak, iya. Truk bisa masuk. Masuk. Oh iya, apalagi bahan-bahan ini kan dibawa oleh truk ya. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kita masuk sesi kandang. Boleh. Kandang ini konsepnya seperti apa? Ini saya konsepnya tetap panggung, Panggung. cuman dari berbagai macam kandang yang saya datengin tadi, banyak yang modelnya 2 kandang berjajaran, betul. bahkan mungkin 4 kandang. Berhadapan, satu sisi Iya. memanjang. Ya, jadi saya ini salah satunya terinspirasi juga dari, boleh sebutin farmnya? Boleh. Dari kandangnya Mas Dani Merapi di Farm. Merapi Farm. Jadi saya lihat di sana itu jadi satu. Jadi akses buat ngasih pakan, mantau ternak itu nggak harus naik turun. Jadi waktu itu saya juga izin ke Mas Dani saya izin buat
nyontek istilahnya, nyontek kandangnya gitu kan. Jadi ya kurang lebihnya jadi seperti inilah. Walaupun mungkin dengan bahan yang tidak sebagus punya Merapi Farm, cuman ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa sama bagusnya. Oke, insya Allah. Oke, jadi memang waktu itu kita juga ngobrol tentang kandang gitu ya. Salah satu memang yang kita sebutin adalah main ke sana. Iya. Kemudian main ke sana dan betul konsepnya hampir sama ya. Iya. Panggung tingginya 2 meter ini kan. Ini dari tanah kurang lebih hampir 2 meter. Lebar tadi ya 15 kali 30. 30. Untuk Oke. atapnya, Atapnya pakai apa nanti? rencana kalau nggak pakai seng, pakai galvalum. Pakai galvalum. Lebih rapi ya. Tapi ini di rapi sawah dan kayaknya juga nggak terlalu panas. Tinggi berapa meter dari lantai kandang ke atap? Kurang lebih 3 meter. 3 meter. Iya. Kalau 4 meter terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Kemarin sebenarnya yang disiapin tiangnya tuh 4 meter. 4 meter. Cuman ketika sudah coba dinaikkan terlalu tinggi. Terlalu tinggi apalagi Karena tengah kebetulan sawah ya. iya, sebelah Di tengah sana, sawah, sebelah betul. sana kosong semua, takutnya angin juga terlalu besar. Akhirnya diganti yang 3 meter. Oke, semoga aman gitu ya. Amin. Buat ternak juga nyaman. Amin, amin, amin. Jadi atap galvalum atau seng nanti kemudian tingginya 3 meter, dari lantai ke tanah itu 2 meter kurang lebih. Iya. Lantai pakai apa? Ini lantai saya pakai bambu. Pakai bambu, alasannya? Alasannya sebenarnya saya pengen pakai selat plastik. Kandang Budi Luhur nyediain selat plastik. Cuman biayanya. Jadi untuk awalan, ini kalau hitungan saya seperti sarannya Ustadz waktu saya main ke kandang itu kan, kandang nggak usah terlalu premium. Saya minimalisir biaya pakai bambu. Pakai bambu. Jadi pakai bambu Petung. petung, Rendaman. rendaman. Iya. Jadi untuk menghemat biaya, kekuatannya juga insya Allah nggak beda jauh, walaupun mungkin tetap ada masa pakainya, cuman kayaknya masih tahan hitungan bertahun-tahun. Oke, Mas Alto udah pernah naik kandang? Sudah Udah pernah. berkali-kali sih naik. Oke, udah bisa gambarin ya teman-teman ya. Kita nggak body shaming tapi beliau mewakili lah ya. Iya. Badan yang subur naik ke atas itu aman. Aman, insya Allah. Saya beratnya kan 1 kuintal lebih. Oh, Jadi 1 kuintal lebih aja aman ya. saya coba, misalnya saya isi merino, kayaknya aman. Aman. Mantap, mantap, mantap. Oke, ini artinya konsep kandangnya semi permanen. Semi permanen. Semi permanen. Iya. Ada bangunan yang permanen, ya. Insya Di Allah. pondasi, ya. di Pondasi, tiang. Cuman kalau tiang sebenarnya masih bisa dibongkar pasang tiang kandang ya. Kalau pondasi ya semen gini ya mau nggak mau harus, kalau mau diambil nggak bisa kan. Artinya kan biayanya juga tidak terlalu ya hemat. Oke, hemat itu, tapi ada biaya juga yang dikeluarkan cukup besar. Iya. Kalau boleh nyebutin, dengan kandang yang seperti ini ya kita tampilin belum jadi, biar teman-teman kandang Budi Luhur besok main ke kandang Budi Luhur juga main ke sini, Iya. ya kan? Nah, jadi biar penasaran. Iya. Nah, kira-kira anggaran yang sudah dihabiskan sampai hari ini berapa? Sebenarnya Sebagai gambaran. Gambaran kemarin kita ngobrol Dari inilah, dari kita nggak usah ngitung dari apa, mengubah dari lahan kolam Iya. jadi jadi lahan apa biasa seperti ini gitu ya. Nah, jadi biar teman-teman dapat gambaran lah, dapat pembanding. ini sebenarnya lebih tepatnya itu belum saya hitung, Belum itu, karena kebetulan ya itu tadi ada uang. benar-benar nothing tulus ya. Ya kita pakai, nanti kalau waktunya bayar tukang kita cari-cari uang gitu kan. Jadi sambil jalan sambil kita cari-cari lah. Jadi kebetulan juga untuk teknis bangunannya kan yang paham bapak saya sebenarnya. Karena alhamdulillah bapak saya itu menguasai semuanya. Semua Jadi hal. teknis bangunan segala macam Multitasking gitu. lah ya. Jadi, Kalau chopper itu multifungsi. Jadi kalau perkiraan saya untuk sampai saat ini mungkin sekitar lebih kurangnya 50-an lah. Cuman belum jadi ya itu baru sekarang, karena saya kayu ini dicarikan kayu bekas. Kayu bekas. Bambu saya ambil dari sumbernya, kebetulan ada saudara di sana.
Jadi ya kita mix bahan-bahan bekas, Istimewa, bahkan istimewa. kayu-kayu yang dulu sisa kakak saya bangun resto nggak kepake, dipakai di sini. Jadi, Istimewa. ya Ini yang kita meminimalisir sedang biaya. berada di atap ini, buat awal juga Ini kita pindah. pindah Jadi dulu ini dari kan kandang sebelumnya. dari kandang sebelumnya. Jadi dulu ini gudang kayu-kayu sisa kakak saya bikin restoran kan, cuman di sana mau dibersihkan, akhirnya daripada nggak kepake dibawa ke sini, Bawa ke dipasang sini. ulang di sini. Jadi Oke. serba daur ulang nih. Oke, jadi ya teman-teman, kita juga selalu nyampein ya, memang enak itu bangun peternakan gitu, atau bangun usaha atau dalam kehidupan itu enak tuh apa adanya gitu. Iya. Manfaatkan setiap potensi yang kita miliki. Iya, Bahwa setiap hal yang sederhana bisa kita manfaatin itu membuat kita nanti jadi pandai bersyukur gitu. Iya. Buat kita nggak mudah menampilkan sesuatu yang padahal itu di luar kemampuan kita. Istimewa. Teman-teman segede ini 30 kali 15 sampai hari ini habis 50. Sampai selesai kira-kira habis berapa? Gambaran. sampai selesai Biar teman-teman tambah penasaran. Ini benar-benar istimewa nih. mungkin kisaran 100-an. 100 bisa sampai selesai. Iya, karena kan ini atap juga belum, sekat juga belum, biaya tenaga kerja juga belum saya total seberapa sampai selesai kan. Oke. Ya mungkin kalau hitungan saya lebih murah lah daripada kita pakai bahan-bahan yang harus premium. Harus benar-benar bagus dari Iya. awal. Kecuali memang kita punya dana yang besar. Iya. Itu Tadi juga analisis ekonominya sejak awal bahwa jumlah modal di awal ini ya kita bisa alokasikan buat ternak, Iya. buat pakan. Iya. Sehingga sambil berjalan nanti juga jadi istimewa. Iya, insya Allah. insya Allah kalau berjalan lancar kan, kalau memang kita mau upgrade kan bisa juga di-upgrade kan. Cuman yang penting kita jalan dulu. Gitu. Oke. Itu soal kandang ya. Semoga teman-teman juga nanti bisa main ke sini ya. Teman-teman ini juga saya rekomendasi buat teman-teman. Ya ada yang bangun kandang dari kayu, gitu ya. Ada bangun kandang dari galvalum, gitu ya. Kita juga hadirin ini kandang dari sebenarnya ini nggak full kayu, nggak bambu juga. Yang full bambu itu kandang budi luhur. Iya, full bambu. Inspirasi saya juga. Ini juga kombinasi. Kombinasi ini. Kombinasi antara material permanen dan bambu. Iya, kita panggung pakai cor, untuk lantai pakai bambu, untuk tiang-tiang di atas itu pakai kayu bekas. Oke. Siap. Ini apalagi tadi ada ahlinya Bapak mertua tadi. Iya, banyak banget yang dibantu sama bapak saya. Siap. Ini besok bisnis peternakannya dipakai buat breeding, fattening, Rencana semua, Dok. semua. Insya Ya, Allah. memang kalau udah breeding, sekarang breeding ya di kandang Iya, lama. breeding. Breeding. Ya kalau breeding pasti anakannya bisa dipakai fattening. Iya. Oke. Untuk lahan kan ini 5.000 meter. Ini yang dipakai kandang sama gudang berapa meter, kemudian buat hijauan berapa meter? Ini 5.000 meter saya bagi 3. Bagi 3. Bagi 3. Jadi yang pinggir sebelah kiri sekitar 1.500 meter saya pakai untuk hijauan. Hijauan. Sebelah kanan juga sekitar 1.500 hijauan juga. Oke. Jadi di tengah-tengah 2.000 kurang lebih. sekitar 2.000 kita buat kandang, buat gudang. Jadi rencana saya kenapa di tengah-tengah? Kalau kita panen biar gampang aksesnya ke gudang. Siap. Dipahami. Iya. Jadi dibagi-bagi kanan kiri, kemudian di tengah bangun kandang. Iya. Untuk hijauan yang ditanam? Hijauan yang ditanam ini saya ada gama umami. Gama umami. Ada salah satu Varietas baru? dari BB Biogen, cuman yang saya tanam ini yang Biovitas. Oh, Biovitas. Ya. BB Biogen tapi yang Biovitas. Biovitas. Oke. Terus yang sebelah sana ada jagung. Jagung, terus punya pakcong juga. Pakcong ada di agak jauh dari sini sekitar mungkin 2 kiloan. Oke, artinya breeding tetap gunain konsep hijauan karena memang lahannya luas ya. Kita juga nyampein ke teman-teman. Kalau teman-teman punya potensi kayak beliau ini, kayak Mas Alto ini gitu ya,
punya lahan yang luas sudah kita bahas gitu ya, apalagi bisa dapetin dengan harga yang terjangkau, lama juga disewa, Iya. akses air, transportasi, ngarit rumputnya gampang, ya tanemin. Iya. Istimewa. Karena sebenarnya pakan itu kan tergantung kenyamanan peternak. Kenyamanan peternak, kemudian juga potensi yang dimiliki, Iya, gitu ya. Oke, jadi luar biasa ini menurut saya sampai hari ini. Ya Mas Alto, ini biaya sewa per tahunnya berapa Mas? Ini per tahun kurang lebih sekitar 10 juta. 10 juta. Iya. Jadi per meter perseginya jatuhnya sekitar Rp2.000. Per meter persegi Cuman, Rp2.000. Ini bukan, mungkin tiap kelurahan beda-beda ya. Beda-beda. Cuman kalau untuk wilayah Sleman khususnya daerah Godian mungkin nggak terlalu jauh. Oke. Jadi 10 juta 5.000 meter dari nanam rumput aja itu tercover loh Mas. Insya Allah ya. Kalau misalnya kita bicara, oke, kita nanam rumput, Iya. kemudian misalnya belum termanfaatkan ya, kita bicara kasar itu, kita setorin ke peternak-peternak aja. Iya. Apalagi steknya bisa dibuat bisnis, Iya. ya, Iya. itu juga masuk banget tuh. Iya. Ya, salah satunya saya antar ke kandang budi luhur. Iya, jadi teman-teman, saya sama Mas Alto ini karena deket juga kita. Iya. Saya kan sudah jelasin ke teman-teman, harga kangkung kering mahal, nggak masuk Iya. buat breeding, ya. Kasihan juga kalau misalnya saya juga beli, teman-teman juga yang biasa ngakses pakan di kandang saya juga beli kan nggak masuk. Gitu. Akhirnya saya tampilin cara kita membuat pakan itu Iya. seperti ini biar mereka juga ngikut gitu Iya. ya. Ternyata itu bisa. Nah, saya juga beli tebon, beli rumput di mana-mana. Iya. Saya beberapa kali beli pakcong, ya. Iya. Rumput pakcong ya, jenengan tanam Iya. udah 3 bulan nggak dipanen-panen Heeh. karena jumlah ternaknya udah 50, Nggak ada, ternak saya baru 25. baru ekor. 25 gitu ya. Tapi lahan hijauannya di mana-mana. Sementara masih over. Jadi saya minta, ya udah saya senang aja dianterin ke Iya. kandang luar biasa. Tapi saya tanya capek nggak? Kata beliau, kalau sesuatu itu disenangi tidak akan capek. Iya. Oh, Insya Allah seperti Insya itu. Allah. Baik, jadi 10 juta kayaknya nggak begitu mahal ya, 1 tahun. Iya. Ya berarti per bulannya kan nggak sampai 1 juta. Nggak sampai. Iya. Nggak sampai. Ya paling untuk mengembalikan modal ini selama 17 tahun sangat bisa lah. Insya Allah. Apalagi nanti juga aset kalau breeding kan naik. Iya. Yang penting dapat. Besok semoga dapat tenaga kerja yang juga bertanggung jawab, Amin. Amin. yang baik, Amin. usahanya berjalan. Amin. Baik, ini udah bangun kandang di sini, besok bangun peternakan di sini. Mimpinya ke depan apa nih di dunia peternakan? Mimpi saya itu, saya kepengennya tuh kita bisa, kalau sekarang kan yang saya amatin sapi kan kita banyak impor. Jadi saya kepengennya, salah satu kenapa saya milih domba bukan sapi, pertama modal besar, yang kedua domba itu kita jarang impor. Impor kecuali untuk indukan, seperti sekarang kan yang lebih booming kan dorper gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya peternak, kita nggak perlu impor, udah tercukupi kebutuhan kita. Justru keinginan saya bisa ekspor ke negara-negara lain yang, ya ini target jangka panjang. Jadi istilahnya kita sama-sama peternak Indonesia ini kalau bisa ekspor sekalian. Oke. Siap teman-teman. Ya mimpi beliau mulia sekali. Jadi mencukupi kebutuhan daging khususnya kambing domba di Indonesia. Kalau bisa kita ekspor. Artinya juga akan terus semangat lah ya. Menambah populasi jumlah ternak di Indonesia. Ini juga semoga lahannya ini ya ditanemin tanaman ini juga. Tanaman 5 tahunan gitu. Jadi nanti penghasilannya harian, kalau misalnya besok bibit, stek atau rumputnya dijual kan bisa dapat dari situ. Kan bulanan besok dari anakan-anakan domba yang digemukin bisa dijual tuh, ya kan? Kemudian tahunan kurban, ya kan? Itu kalau bisa ada 5 tahunan sengon-sengon di pinggir-pinggir itu. Ya kan? Jadi 5 tahun sekali dipotong lumayan itu. Lumayan juga. Nggak ganggu tanaman kan? Iya. Jadi penghasilan harian, bulanan, tahunan ada. Gitu. Oke, semoga
Alto Farm, oh bukan ya. Bukan, Semoga kandang Mas Alto ini bisa keren ke depan, Iya. ya, bisa menjadi peternak yang ya perjalanannya juga lancar Amin, gitu ya. amin, amin, Dan semoga banyak orang yang terinspirasi dari sini. amin. Ya, semoga budi luhur dan kandang Mas Alto ini juga bisa terus bersinergi Amin, amin. untuk kebaikan, untuk masa depan peternakan Indonesia. Amin, Baik teman-teman, terima kasih banyak ya Mas Alto, makasih banyak udah bisa Sama-sama, main di Mas. sini. Jadi kita juga buat konten, kita mau lihat ya Silakan, Dok. hijauan yang ada di sini Silahkan. ya. Kita tampilin juga buat teman-teman semua. Sekali lagi teman-teman, makasih banyak ya. Kandang beliau ini ada masih di wilayah Sleman. Iya, Apa tadi nama di kelurahan? Kelurahan Sidomoyo. Sidomoyo. Ya, kontak silakan. Kontak nanti saja. Nanti saja. Kalau udah launching. Oke. Nanti Takut penipuan ya, berarti. insya Allah tayang di kandang Budi Luhur. Oke, Jadi baik teman-teman, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.